Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Muhammad Iqbal Haji Laksono, peserta Latsar CPNS tahun 2026 di BPSDM Kemendagri, kelas A16, kelompok 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang video learning jurnal agenda 1 dari modul 1, 2, dan 3 yang sudah saya pelajari sebelumnya. Di modul 1, di sini kita diingatkan kembali bahwa wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara. Intinya ada pada 4 konsensus dasar, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Memahami ini membuat kita sadar bahwa keberagaman adalah kekuatan, bukan pemisah. Hal yang paling menarik adalah implementasi nilai bela negara. Bela negara bukan selalu tentang angkat senjata di lingkungan lapas. Kita membela negara dengan menjaga integritas, menolak segala bentuk pungli, dan memberikan pembinaan yang humanis kepada warga binaan. Ini adalah wujud nyata cinta tanah air dan kesadaran berbangsa dalam tugas sehari-hari. Berikut contoh implementasi bela negara dan wawasan kebangsaan yang ada di lapas. Yang pertama, di foto pertama itu ada petugas melakukan layanan kunjungan keluarga dan berbagi kebaikan saat hari pertama Idul Fitri 1447 Hijriah di lapas terbuka kelas 2B Ciangir. Kemudian untuk menghindari pungli dan layanan-layanan yang tidak sesuai standar, lapas terbuka kelas 2B Ciangir menyediakan layanan pengaduan bagi masyarakat yang akan nanti ditindaklanjuti oleh pimpinan jikalau ada hal-hal yang menyimpang. Kemudian di modul 2 yaitu modul analisis isu kontemporer. Di modul ini kita belajar peka terhadap isu strategis yang mengancam kedaulatan negara, mulai dari korupsi, narkoba, hingga bahaya radikalisme. Di lingkungan lapas, memahami isu-isu ini sangat krusial untuk menjaga integritas dan stabilitas keamanan. Hal yang paling berkesan bagi saya adalah teknik analisis isu. Kita dibekali alat praktis seperti APKL, USG, hingga fishbone diagram. Alat-alat ini membantu saya untuk membedah masalah secara objektif, mencari akar penyebabnya, dan menemukan solusi yang paling efektif, bukan hanya berdasarkan asumsi. Kesimpulannya, modul ini menyadarkan saya bahwa bisa menjadi ASN yang kritis dan solutif adalah wujud nyata dari bela negara di era modern. Berikut 3 diagram tadi yang saya sebutkan, yaitu ada diagram fishbone atau diagram ikan. Di sini ada diagram analisis fishbone tentang dampak ketegangan Timur Tengah terhadap politik domestik di Indonesia. Dan kemudian ada diagram analisis APKL yang menggunakan skala Likert 1-5. APKL sendiri itu merupakan singkatan dari A. Aktual, P. Problematik, K. Kelayakan, dan L. Layak. Kemudian ada metode analisis USG. U itu sendiri adalah urgensi, S itu adalah serius, G itu growth. Sama menggunakan analisis Likert 1-5. Dan cara menggunakan analisis ini yaitu kita mencari total yang lebih banyak atau lebih tinggi dari kasus yang kita cari. Seperti pada di tabel ini, saya mencari 3 kasus. Nah, dari 3 kasus ini, saya harus mencari salah satu yang paling tinggi nilainya, atau yang paling kasusnya itu paling sangat rawan untuk di masa depan dan biasanya lebih viral. Kemudian
pada modul 3, yaitu modul tentang kesiapsiagaan bela negara. Di modul ini kita belajar bahwa bela negara bukan sekedar teori, melainkan aksi nyata yang didasari oleh kesehatan jasmani dan mental yang tangguh. Kita dibekali kemampuan kesamaptaan, pola hidup sehat, serta etika dan protokol yang memperkuat kedisiplinan kita sebagai ASN. Bagi saya yang bertugas di lapas, kesiapsiagaan ini adalah modal utama. Ketajaman mental dan kebugaran fisik sangat dibutuhkan untuk menjaga stabilitas keamanan serta menghadapi dinamika di lapangan dengan kepala dingin. Modul ini melatih kita untuk selalu siap sedia dalam kondisi apapun. Kesimpulannya, kesiapsiagaan adalah cermin profesionalisme kita dalam mengabdi kepada negara. Mari kita jaga raga dan jiwa kita untuk Indonesia yang lebih baik. Di sini ada dua foto yang saya lakukan yang bersangkutan dengan kesiapsiagaan bela negara. Jadi bela negara itu yang seperti saya bilang tidak harus dengan mengangkat senjata. Dalam konteks lapas di sini bela negara adalah mendukung program ketahanan pangan. Seperti pada foto pertama, yaitu petugas lapas melakukan panen tomat dengan warga binaan. Kemudian di foto kedua adalah petugas yang melakukan optimalisasi lahan tidur untuk ditanami sayuran atau buah-buahan. Sekian presentasi agenda 1, modul 1, 2, dan 3 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.